Pada dasarnya, kalau hubungan pertemanan atau persahabatan lu hancur cuma gara-gara masalah rebutan pasangan, itu tandanya ya pertemanan lu selama ini cuma sebatas formalitas palsu doang. Karena toh di mana-mana ikatan persahabatan yang ada di atas segalanya, ketimbang masalah selangkangan doang. Nah, rasa sakit kena tikung atau di kalangan wibu biasa disebut NTR dirasain juga sama para waifu lu di Honkai Impact 3. Mentang-mentang Genshin Impact udah rilis, udah gitu dapat hype yang gede banget, lu malah NTR-an bareng emergency food. Terus ngelupain waifu lu di Honkai Impact yang pastinya pada lebih montok. Lah, sedangkan si Paimon, pedo semua lu pada. Nah, lu tau gak? Ternyata Honkai Impact 3 server Asia Tenggara lagi ngodain anniversary-an yang ketiga. Secara pribadi, gue juga ngucapin selamat ulang tahun Jir buat Honkai Impact. Semoga aja dengan bertambahnya umur HI3 Asia Tenggara, nantinya bakal rilis waifu-waifu baru yang pastinya lebih seksi sama montok. Nah, namanya juga orang hajatan. Miyoho ngasih hadiah gratis buat para player Honkai Impact. Player manapun yang nge-update game HI3 ke versi 4.3, nantinya lu bakal dapat 800 diamond sama ngedapetin skin gratis punyanya si Zaileh lewat quest. Gak cuma itu, nantinya lu juga bakal dapat karakter STR baru bernama Rosalia secara gratis tanpa gacha. Terus, demi berterima kasih sama player setia Honkai Impact 3, Miyoho ngadain sebuah event di mana lo bakal dikasih kesempatan menangin hadiah dengan total $100.000. Baiknya lagi, Miyoho ngasih win rate sampai 30%. Jadi, tunggu apa lagi? Buat pemain lama, tinggalin dulu Genshin Impact-nya, terus mampir lagi ke Honkai Impact. Dan buat pemain baru, silahkan langsung sedot aja gamenya dengan make link yang ada di deskripsi, biar lo bisa dapat hadiah tambahan berupa kristal 60 biji. So, selamat ulang tahun yang ketiga buat Honkai Impact server Asia Tenggara. Dan makasih buat lo yang udah dengerin segmen sponsor ini sampai selesai. Nomor 1, Toradora, tayang perdana Fall 2008. Ceritanya berfokus ke kisah dua manusia bernama Taiga sama Ryuji. Nah, jadi gini, si Ryuji suka ke seorang cewek bernama Minori, yang gak lain gak bukan teman dekatnya si Taiga. Sedangkan si Taiganya suka ke teman si Ryuji yang bernama Yusaku. Setelah tuh manusia dua tahu perasaan masing-masing, akhirnya ngebentuk koalisi lah mereka berdua, demi ngebantu satu sama lain. Si Ryuji mah beruntung banget, karena si Minorinya suka juga ke tuh cowok. Nah, yang jadi biang masalah si Taiga. Gebetannya ternyata udah punya orang lain yang doi suka. Otomatis galau lah tuh loli. Si Ryuji yang gak tega awalnya cuma pengen ngehibur doi. Lama-lama malah tumbuh perasaan cinta di antara mereka berdua. Sedangkan si Minori kena PHP dan kudu ngerelain si Ryuji ditikung temen dekatnya sendiri yaitu si Taiga. Nomor 2, Glass Slip, tayang perdana Summer 2014. Oi, mate yo. 高山から告白はされたのかい。まさかまだ返事をしていないってことは。Fukami Toko, seorang cewek anak pengrajin kaca yang bisa ngeliat atau nerawang pecahan dari masa depan yang bakal doi alamin. Selain itu, nih cewek bisa dengar suara dari masa depan juga. Pada suatu ketika di musim panas, muncul murid pindahan bernama Kakeru, yang ternyata nih cowok punya kekuatan sama kayak si Toko. Tuh cewek punya temen kopdar 4 orang kan tuh. Salah satunya cowok bernama Yukinari. Doi ini suka banget ke si Toko. Semenjak gabungnya si murid pindahan ke geng kopdar mereka, yang ngebucin malah si Kakeru sama si Toko. Dan si Yukinari yang udah kenal lama sama si Toko kudu ngerasain sakit hati. Nomor 3, Kokoro Connect, tayang perdana Summer 2012. おい、おい待て、どうしたんだよ。お前も早く脱げよ。脱げってなんでだ。脱がなきゃできないだろう。できないって何を。 Pada suatu ketika, ada sebuah fenomena supranatural yang nimpa 5 orang sahabat. Kejadian tersebut bikin mereka berlima saling ketuk raga. Fenomena ini emang bikin kehidupan mereka hancur untuk sementara. Tapi di lain sisi, ikatan persahabatan mereka makin erat, karena mereka jadi lebih kenal satu sama lain. Nah, unsur NTR-nya ada di cinta segitiga antara si Taichi, Iori, sama Inaba. Si Iori sama si Inaba cinta ke satu cowok, yaitu si Taichi. Padahal si Iori sendiri udah duluan nembak si Taichi
lagi. Tapi berhubung fenomena tuker raganya belum kelar, jadi doi kagak mau ngejalin hubungan dulu. Selang beberapa waktu malah si Inaba yang pacaran sama tuh cowok. それは言うなよ。手にかしねえのかよ。人の手も掘り返すなよ。か忘れるまで殴ってやろうか。 Nomor 4, Nerawa Retagakuen. Tayang perdana Fall 2012. Awalnya cerita cuma berfokus ke 3 orang manusia bernama Natsuki, Kenji, sama Kahori. Nah, si Kenji ini suka ke teman sekolahnya yaitu si Kahori. Tapi ampasnya si Kahori cuma nganggap tuh cowok sebatas teman doang. Sedangkan si Natsuki, berhubung nih cewek teman masa kecil si Kenji, doi punya perasaan cinta ke tuh cowok. Keadaan si Kenji waktu itu makin parah pas dateng murid pindahan bernama Ryoichi. Ngakunya sih doi itu dikirim dari masa depan buat nyelamatin umat manusia. Yang padahal nih cowok bajingan malah ngecuci otak para murid di sana buat saling adu kekuatan esper terus ngehina para murid yang kagak punya kekuatan. Si murid pindahan ini populer di kalangan para cewek. Sampai kemudian si Kahori juga naruh perasaan cinta ke si Ryoichi. Wajar sih, Lonte emang cocok jadi pasangan orang jahat juga. Nomor 5, Sowa Genroku Rakugo Shinju. Tayang perdana Winter 2016. と遅めにギュッと連れられて、それはもう天にも昇れて、離せいてって離せ。俺見なよ。ろくな女と付き合わねえからバカ丸だし。 Bon sama Shin, 2 sahabat beda sifat yang ikatan persahabatannya terjalin lewat seni pertunjukan bernama Rakugo. Pertunjukan tradisional Jepang di mana orang yang naik panggung nantinya ngasih cerita ke penonton. Intinya ya pendongeng gitu. Sayangnya persahabatan keduanya perlahan mulai hancur akibat datangnya seorang lonte bernama Miyokichi. Nih cewek awalnya suka ke si Bon, tapi karena si Bon lebih cinta ke seni Rakugonya, akhirnya tuh cewek ditolak. Pas si Miyokichi galau, si Shin otomatis dapat kesempatan PDKT kan tuh. Kentulah mereka berdua, sampai akhirnya si lonte hamil terus kawin. Sebelum kejadian ini, si Bon sama si Shin terkenal banget sebagai pemain Rakugo yang handal. Tapi semenjak kenal cewek tadi, si Shin malah pensiun nge-Rakugo. Gara-gara tuh istrinya ngelarang. Sampai akhir hayat mereka pun, persahabatan mereka berdua hancur gara-gara satu cewek doang. 頼んだよ。 Nomor 6, Orange. Tayang perdana Summer 2016. 大丈夫？ Biarpun romans, cerita nih anime itu sci-fi-nya kerasa banget. Soalnya, masa lu bisa ngirim pesan ke diri lu di masa lalu? Cuma lewat pesan dalam botol yang lu cemplungin ke laut. Jadi kan ceritanya ada 6 sahabat. Nah, di geng tersebut ada cowok emo yang pikirannya pengen bunuh diri mulu. Awalnya, teman-temannya yang lain kagak ngeh gitu kan. Sampai akhirnya tuh anak emo mati. Selang beberapa tahun, pas mereka udah dewasa, mereka ngerasa nyesel kagak bisa nyelamatin satu temennya itu. Biarpun bisa dibilang kehidupan mereka sekarang udah pada bahagia. Cowok bernama Sua yang harusnya ditolak si heroin utama yang bernama Naho di semesta tersebut udah kawin terus punya anak. Sedangkan di semesta satu lagi si Sua terpaksa ngalah dan ngerelain si Naho sama tuh anak emo. Ya supaya tuh cowok kagak bunuh diri lagi. Ceritanya emang agak bikin bingung. Apalagi kalau lu kagak nonton langsung. Nomor 7, Masamune Kuno Revenge. Tayang perdana Winter 2017. Gara-gara pas bocah dikatain gembrot terus ditolak cewek yang doi suka, seorang cowok bernama Masamune ngerubah penampilannya sampai jadi atletis terus populer di kalangan para cewek demi balas dendam ke cewek yang udah nolak tuh cowok di masa lalu. Inti ceritanya sih tipikal anime school romansa aja kayak gimana. Si cowok nantinya dikerebutin para heroin yang jadi kandidat pasangannya. Cewek yang udah ngasih doi masa lalu suram pun masuk. Sadisnya ada cewek yang sakit parah suka ke si Masamune. Tuh cowok malah nolak. Ngomongnya sih demi ngelanjutin balas dendam ke si heroin utama, yang pada akhirnya malah saling jatuh cinta juga sama target balas dendamnya tersebut.
Nomor 8, Sainai Heroine no Sodate Kata, tayang perdana Spring 2017. それはね、私のでもお金のことは避けて通れないわ。 Siapa bilang jir cewek rambut pendek kalah terus ngelawan heroin yang lain? Buktinya lu tonton aja nih anime. Tergabung dalam klub pembuat game, seorang cewek bernama Megumi berhasil nikung 2 cewek lain yang bisa dibilang udah lama kenal si cowok kalau dibandingin sama doi. Yang satu ada senpai yang manja mulu ke si cowok. Yang satu lagi ada teman masa kecil tsundere yang suka juga ke si cowok. Dua-duanya udah dibaperin sama si tokoh utama. Pada akhirnya malah kalah ngelawan cewek yang pintar masak, rela nemenin dari nol, dan waifuable pastinya. Nomor 9, Tamako Market, tayang perdana Winter 2013. しおりさん、私は今しおりさんのためにたくましい男になろうと努力中です。バドミントン。 Jadi ada 3 anak SMA. Pertama, ada si Midori, cewek pirang yang suka ke cowok bernama Mochijo. Sedangkan si Mochijo-nya suka ke si Tamako, yang gak lain gak bukan temen dekatnya si Midori. Si Tamako-nya sendiri berhubung orangnya kagak pekaan soal masalah cinta, butuh waktu lama sampai akhirnya doi sadar akan perasaan si Mochijo sama dirinya. Yang kemudian si Tamako juga baru ngerasa kalau selama ini doi cinta ke si Mochijo. Dari awal si Midori emang kagak punya kesempatan sih. Mau gimana pun ikatan yang terjalin dari kecil antara 2 orang tadi susah dirusak. Kecuali ya nih anime punya genre ecchi, di mana nantinya si Midori ngasih si Mochijo jatah ganti oli. Sebelum masuk nomor 10, di sini gue bakal ngasih beberapa anime tikung-menikung lain yang mungkin lu suka. Berhubung gue udah keseringan ngerekomendasiin anime-anime ini, jadinya ya gue masukin ke honorable mention aja daripada lu nanyain. Yang pertama ada Oregairo, tayang perdana Spring 2013. Kayak biasa, jadi ada 1 cowok sama 2 cewek. Nah, nantinya yang rambut pendek yang kalah. Padahal kalau urusan body, kemontokan yang rambut pendek kagak usah ditanya. Selanjutnya ada Nisekoi, tayang perdana Winter 2014. Kalau yang ini 4 cewek sama 1 cowok. Mending kalau ngeharem. Lah ini yang menang malah cewek pirang yang ya menurut gue sendiri ampas banget sifatnya. Terus ada Nagino Asukara, tayang perdana Fall 2013. Jadi ada semacam ras manusia yang bisa hidup dalam air. Nah, beberapa anak muda dari ras itu pergi ke daratan terus ketemu manusia biasa. Sampai akhirnya mereka ngejalin hubungan cinta yang bercabang-cabang. Berikutnya ada Sakurazo no Pet Nakanojo, tayang perdana Fall 2012. Biarpun dari dulu udah tinggal 1 kosan, tetap aja cewek bernama Nanami kalah ngelawan cewek baru yang jadi penghuni kosan di situ juga. Gini nih, akibatnya lu mendem perasaan mulu. Dan satu lagi ada Anonatsu di Materu, tayang perdana Winter 2012. Jadi ceritanya ada alien lonte turun dari langit, terus tinggal di rumah si tokoh utama. Ya lu tahu sendiri gimana jadinya kalau cewek sama cowok tinggal serumah. Sedangkan teman masa kecil si cowok yang dari dulu suka malah dibuang. Nani shiterunya? Nomor 10, Hentai Oji Tawarawanai Neko, tayang perdana Spring 2013. Tenang, lu jangan kegirangan dulu. Meskipun ada kata hentai di judulnya, nih anime kagak ada kentu-kentunya. Jadi ceritanya berfokus ke para anak SMA yang nyembah semacam patung kucing yang bisa ngabulin segala permintaan yang berhubungan sama emosi atau sifat seseorang. Misal, lu pengen sifat malas lu diganti sama rajin, bisa. Nah, si tokoh utama cowok di sini pengen bisa jadi sosok yang jujur sama masalah pernenenan. Berhubung biarpun cabul, tuh cowok kagak pernah bisa terus terang. Pas mau ngasih sesajen, doi ketemu sama cewek yang pengen ngebuang emosi cerianya. Dari pertemuan tersebut, kisah cinta mereka pun dimulai. Sampai akhirnya banyak muncul pihak ketiga. 痛くしないと止まらないではないですか。
Oke, segitu aja buat hari ini. Kayak biasa, kalau lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu tinggalin like, terus share juga videonya ke yang lain. Terus buat yang belum subs, silahkan langsung tampar aja tombol subsnya. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah rekomendasian anime lo. Seandainya lu pengen nambahin, silahkan lu bisa langsung komen aja di bawah. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!